Perkenalkan, nama saya Harjuno Cokowibowo dari program studi Pengobatan Tradisional Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rencana manajemen waktu sebagai mahasiswa baru di UNY. Hari Senin biasanya menjadi awal yang cukup sibuk. Pagi-pagi saya sudah bersiap berangkat ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Setelah beberapa mata kuliah selesai, saya pulang sebentar untuk beristirahat dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Menjelang sore, saya menyempatkan diri berlatih lari sekitar 5-8 km. Setelah membuat tubuh saya lebih sehat, lari juga membantu saya untuk menghilangkan rasa penat setelah seharian belajar. Malam harinya, saya kembali mengerjakan tugas atau membaca materi kuliah untuk persiapan esok hari. Hari Selasa, ritmenya hampir sama. Setelah mengikuti perkuliahan, saya langsung pergi ke tempat gym. Di sana saya fokus melatih kekuatan tubuh, mulai dari latihan dada, punggung, kaki, hingga bahu sesuai jadwal latihan. Saya percaya bahwa menjaga kebugaran sama pentingnya dengan menjaga prestasi akademik. Tubuh yang sehat membuat saya lebih fokus belajar dan lebih semangat menjalani aktivitas setiap hari. Memasuki hari Rabu, biasanya tugas kuliah mulai bertambah. Saya dan teman-teman sering berdiskusi setelah kelas selesai untuk saling membantu memahami materi. Sehari-harinya, saya kembali berlatih lari dengan intensitas yang lebih santai. Saat berlari, saya juga memanfaatkan waktu untuk berpikir dan menyusun rencana kegiatan beberapa hari ke depan. Hari Kamisnya, saya kembali menjalani kuliah seperti biasa. Setelah itu, saya pergi ke gym untuk berlatih berikutnya. Walaupun terkadang badan terasa lelah, saya tetap berusaha disiplin datang latihan. Saya belajar bahwa hasil yang baik tidak datang secara instan, tetapi melalui proses yang dilakukan secara konsisten. Hari Jumat memiliki suasana yang sedikit berbeda. Setelah kuliah selesai dan menjalankan ibadah, saya memiliki waktu lebih luang dan santai. Kadang saya ikut kegiatan sosial seperti membantu kegiatan di lingkungan sekitar atau menemani teman yang membutuhkan bantuan. Menurut saya, menjadi mahasiswa bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga belajar peduli terhadap orang lain. Saat akhir pekan tiba, saya memiliki lebih banyak waktu untuk sendiri. Hari Sabtu, biasanya saya menggunakan untuk long run atau latihan lari dengan jarak yang lebih jauh. Malam harinya, saya berkumpul bersama teman-teman. Kita nongkrong di warung kopi atau tempat makan sederhana sambil berbincang tentang kuliah, olahraga, dan rencana masa depan. Hari Minggunya, saya menggunakan untuk olahraga ringan, membereskan kamar, mencuci pakaian, menyiapkan perlengkapan kuliah, dan menyusun jadwal untuk minggu berikutnya. Agar semua bisa berjalan dengan baik, saya mengimbangi waktu berdasarkan prioritas. Jadwal kuliah saya ditetapkan sebagai prioritas utama, kemudian waktu belajar dan mengerjakan tugas. Setelah itu, saya menyusun jadwal lari dan gym pada sore atau malam hari agar tidak mengganggu jam kuliah. Waktu bersama teman-teman dan kegiatan sosial, saya letak di akhir pekan atau ketika tidak ada tugas yang mendesak. Dengan cara ini, saya bisa tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan maupun kehidupan sosial. Terkadang ada konflik jadwal, misalnya ketika ada tugas kelompok yang bertepatan pada jadwal latihan atau acara bersama teman-teman. Dalam kondisi seperti itu, saya akan melihat mana yang lebih penting dan mana batas waktu yang lebih dekat. Jika tugas kuliah harus diselesaikan, saya memilih mengerjakan tugas terlebih dahulu, lalu mengganti jadwal latihan ke hari berikutnya. Saya juga selalu berkomunikasi dengan teman agar perubahan jadwal dapat dipahami bersama. Setelah menjalankan pola ini selama kurang lebih 2 minggu, saya melakukan evaluasi terhadap jadwal yang sudah saya buat. Saya melihat mana kegiatan yang berjalan dengan sesuai dengan rencana dan mana kegiatan yang perlu diperbaiki. Hasilnya, saya merasa lebih disiplin, tidak sering terlambat mengerjakan tugas, latihan olahraga menjadi lebih konsisten, dan masih banyak waktu untuk berkumpul bersama teman. Namun, saya juga menyadari bahwa saya perlu mengurangi waktu bermain media sosial agar waktu belajar menjadi lebih maksimal. Dari evaluasi tersebut, saya terus memperbaiki jadwal agar lebih efektif dan seimbang. Demikian cerita singkat tentang keseharian saya sebagai mahasiswa. Semoga saya bisa terus menjaga keseimbangan antara kuliah, olahraga, dan kehidupan sosial. Terima kasih.